Om Awiganamastu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Yiswata, Om Swastiastu, Sampurasun, Salam Rahayu. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita menghaturkan rasa angayu bahagia kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa karena atas asung dan kerta warunugrahanya kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu senantiasa dalam lindungan dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini, izinkan saya, Inengah Sukaarta, memberikan Dharma Wacana dengan topik Dana Punya. Umat sedharma yang berbahagia, Dana Punya merupakan ajaran agama Hindu yang harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan bermasyarakat, memberi dan berbagi disebut dengan sumbangan atau sedekah. Namun di dalam ajaran agama Hindu, sumbangan atau sedekah disebut dengan dana punya. Umat sedharma yang berbahagia, apa itu dana punya? Dana punya terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu dana yang artinya pemberian atau sumbangan, sedangkan punya artinya suci, baik, indah, dan bahagia. Jika kita artikan dana punya yaitu pemberian atau sumbangan yang diberikan kepada orang lain dengan hati yang suci, dengan hati yang tulus ikhlas tanpa mengharapkan hasil. Di dalam Atharva Veda Mandala 3, Sukta 24, Mantra 5 disebutkan, Sata hasta samahara, sahasrahata samkira, yang artinya, wahai umat manusia, perolehlah kekayaan dengan 100 tanganmu, dan dermakanlah kekayaan tersebut dengan kedermawanan melalui 1000 tanganmu. Umat sedharma yang berbahagia, jika kita simpulkan dari sloka tersebut, kita sebagai manusia, sebagai umat Hindu, mempunyai kewajiban untuk berdana punya. Oleh sebab itu, saya mengajak, marilah kita menyisihkan rezeki kita untuk didana punyakan kepada orang yang membutuhkan. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam Manawa Dharma Sastra, Adhyaya 1, Sloka 86 juga disebutkan, Tapah para kertayuge, Retyam jenana mucyate, dua para yajnya waiwahur, dana makam kalayuge, yang artinya di zaman Satya Yuga yang menjadi kebajikan tertinggi adalah tapa. Di zaman Treta Yuga yang menjadi kebajikan tertinggi adalah ilmu pengetahuan. Di zaman Dwapara Yuga yang menjadi kebajikan tertinggi adalah korban suci atau yajna. Di zaman Kali Yuga yang menjadi kebajikan tertinggi yaitu dana punya. Dari sloka tersebut dapat kita maknai bahwa di zaman Kali Yuga ini yang harus kita lakukan adalah berdana punya. Umat sedharma yang berbahagia, dalam berdana punya, apakah hanya dengan materi? Menurut Swami Vivekananda, dana punya dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu dharma dana, yang artinya pemberian atau sumbangan berupa ajaran-ajaran dharma, wejangan suci, nasihat-nasihat, seperti orang tua yang selalu menasihati anak-anaknya untuk selalu berpegang teguh dharma. Yang kedua yaitu widya dana, yang artinya sumbangan atau pemberian berupa ilmu pengetahuan. Seperti seorang guru yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuannya kepada para siswanya tanpa mengharapkan hasil. Yang ketiga yaitu arta dana, pemberian atau sumbangan berupa materi seperti
kita memberikan sedikit uang kepada orang yang membutuhkan. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dana punya dikatakan sangat mulia. Mengapa demikian? Di dalam cerita Mahabharata diceritakan seorang pemberi yang maha agung, yaitu Radia. Radia adalah seorang putra dari Dewa Surya dan Kunti, di mana Radia selesai memuja matahari, ia didatangi oleh Dewa Indra dengan menyamar sebagai seorang Brahmana dan berkata, "Berikanlah hamba sedekah." Radia pun menghormati Brahma tersebut dengan bersujud di kakinya dan mempersilahkan Brahmana tersebut untuk duduk. Lalu Brahmana itu meminta kawaca dan kundalanya. Namun Radia meminta yang lain. Singkat cerita, Radia mengetahui bahwa Brahmana tersebut adalah Dewa Indra yang menyamar sebagai seorang Brahmana. Singkat cerita lagi, Radia membuka kawaca dan kundalanya tanpa ada rasa sakit dan memberikan kawaca dan kundala tersebut di hadapan Brahmana tersebut, dengan dimana saat itulah bunga-bunga bertaburan di atas langit. Jika kita maknai pemberian atau dana punya sangatlah mulia, karena memberikan harta yang kita sayangi kepada orang lain. Umat sedharma yang berbahagia, lalu dana punya yang bagaimana yang baik dan tepat dan benar? Jika dikaitkan dengan triguna yang dibawa oleh manusia semenjak lahir, dana punya dibedakan menjadi 3 kualitas, yaitu satwika, rajasika, dan tamasika. Sifat yang pertama yaitu satwika, berdana punya yang didasari oleh ketulus ikhlasan tanpa mengharapkan hasil diberikan kepada orang yang tepat. Lalu kualitas yang kedua yaitu rajasika, yaitu berdana punya dengan mengharapkan hasil atau imbalan di kemudian hari, dilakukan dengan pamer dan sombong. Kualitas yang ketiga yaitu tamasika, yaitu berdana punya tanpa ada landasan sastranya dan dana yang dipunyakan diperoleh melalui adharma. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, lalu apa manfaat berdana punya? Yang pertama yaitu meningkatkan serada dan bakti kita. Yang kedua, menumbuhkan rasa welas asih kita kepada orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persaudaraan, yaitu wasudaiwa kutumbakam. Dan yang terakhir yaitu menghantarkan kita kepada tujuan terakhir, yaitu moksatam jagathita ya caiti dharma. Oleh sebab itu, umat sedharma yang berbahagia, marilah kita berdana punya untuk meningkatkan sumber daya manusia Hindu melalui dunia pendidikan, karena di dalam Slokantara dijelaskan lebih baik mendidik seorang anak menjadi anak yang suputra daripada melaksanakan 100 yajna. Inilah idealisme ajaran Hindu yang harus ditumbuh kembangkan di dalam zaman Kali Yuga. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah pesan dharma yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.